Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, berkaitan dengan sholat di atas kendaraan. Tadi rukun bisa sahnya dikatakan sholat di atas kendaraan itu ada 3. Di antaranya menghadap kiblat dengan sempurna sujud dan rukunya, terus sujud dan rukunya menghadap kiblat. Nah, yang menjadi bahan pertanyaan, niat sholat bisa dikatakan di sholat awalnya kan dari takbiratul ihram, bukan dari niat, dari takbiratul ihram harus kita menghadap kiblat. Nah, kalau kita di atas pesawat atau di atas, yang sering saya lakukan di atas kereta itu nggak harus jalan lurus. Waktu kita mencari kiblat kita pakai kompas kita pakai, alhamdulillah kita dapat tuh kiblatnya. Nah, ketika di dalam perjalanan nggak selalu lurus, ada tikang-tikung, kadang-kadang menghadapnya utara, selatan, barat gitu. Apakah sholat kita udah termasuk sempurna dan sah, nggak harus kodok, nggak harus dikodok? Apakah itu bukan bihurmati waktiha? Artinya itu bukan salah satu bihurmati, jadi kita sah dalam sholat itu. Yang pertama. Yang kedua, sholat, pengertian tentang sholat, kodok daripada sholat, selama ini saya belum mendapat jawaban yang sangat mutlak bahwa sholat ada jawaban harus dikodok. Kalau puasa mungkin ada ayyaman ma'duda, paman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatan min ayyaman ukhor. Jadi kalau puasa barangkali ada untuk mengkodok daripada puasa kita yang dalam perjalanan atau dalam kondisi sakit. Tapi kalau ibadah sholat di Al-Quran kita coba cari, belum ketemu tuh pengertian bahwa sholat harus dikodok. Yang kedua, belum ada riwayat daripada Rasulullah bahwa sholat itu ada dikodok. Ini yang belum saya dapat, Ustaz. Tolong di penjelasan, Ustaz, biar menambah keyakinan saya bahwa sholat itu dikodok bisa sah. Itu aja barangkali yang saya ingin tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi tentang sholat di kereta ya. Sudah kita baca tadi ya. Kita ulangi aja lagi ya. Idza shalla fi safinatin aw qitarin. Orang sholat di atas kapal laut atau kereta, wajaba alaihi an yutimma ruku'a was sujuda in sahula. Jadi wajib untuk ruku, menyempurnakan ruku dan sujud kalau mungkin ya. Berarti kalau tidak mungkin nggak apa-apa, nggak menyempurnakan ruku dan sujud. Kemudian wajibu alaihi istiqbalul kiblati fi jami'i sholati in sahula. Juga wajib menghadap kiblat di seluruh sholat. Ya, itu in sahula kalau mudah. Berarti kalau tidak mudah itu tidak wajib. Wa illa fala yajibu. Berarti kalau tadi kan udah di awal sebelum sholat sudah mencari kiblat. Kemudian di tengah-tengah sholat kereta agak berjalan miring, jadi miring dari kiblat. Berarti kan kalau misalkan mungkin ya mungkin untuk bergeser, kan mungkin ada ada kompas ya, kompas yang menunjukkan ketika kereta miring misalkan kemana itu kompas menunjukkan. Nah, kalau sekiranya mungkin bisa mengikuti kompas, jadi tadinya agak miring ke kiri, kompas mengarahkan harus agak ke kanan, kita geser ke kanan. Kalau sekira itu mudah, maka itu harus dilakukan. Kalau sekira mudah. Tapi kalau sekira tidak mudah berarti tidak apa-apa. Jadi sah sholatnya, tidak diqadha. Kalau menurut yang dikatakan oleh yang punya takrirat sadidah ini. Kira-kira mafhum ini jawaban yang pertama. Iya, kalau mungkin bisa nggak kira-kira? Kayaknya sih nggak sampai muter ya, kereta nggak ada muter soalnya. Iya, paling ya geser kiri dikit, kanan dikit. Setahuannya sih kereta nggak ada muter, kecuali jet coaster. Geser. Berarti jelas ya ini. Jadi kalau bisa untuk mengikuti kompas, maka mengikuti. Kalau nggak bisa, berarti sudah sah sholatnya, nggak usah diqadha. Itu yang pertama. Terus yang kedua soal dalil qadha salat gitu ya. Memang setahu saya di Al-Quran nggak ada. Tapi ada di hadis ya. Cuma saya bukan ahli hadis, nggak hafal hadisnya.
Jadi ada intinya hadisnya itu maknanya itu manasya as-shalah apa itu fal yusalliha idza dzakaraha. Semakna seperti itu. Jadi kalau siapa yang meninggalkan sholat ya karena tidur misalkan, maka hendaklah dia mengerjakan sholat ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Jadi dalilnya bukan dari Al-Quran tapi dari hadis ya. Kemudian yang terakhir tadi apa? Menemukan hadis yang terakhir tadi. Oh, Nabi melaksanakan qada. Iya, ada Nabi pernah melakukan qada. Jadi pernah di suatu saat Nabi itu melakukan perjalanan ya. Kemudian tidur sampai masuk terbit matahari. Berarti kan waktu subuh sudah habis. Kemudian beliau dan sahabat bangun, kemudian langsung sholat. Nah itu berarti kan beliau juga pernah mengqada sholat. Dan itu memang terjadi untuk dicontoh oleh umat beliau. Jadi ketika meninggalkan sholat, mengeluarkan sholat dengan alasan ya, itu bisa dilakukan setelah waktunya. Wallahu a'lam bishawab.